Selamat pagi pemirsa, demonstrasi menuntut pengesahan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis kemarin tidak bisa dipandang sebagai unjuk rasa belaka. Aksi tersebut merupakan bagian dari kontrol publik terhadap lembaga legislatif yang memegang mandat untuk membentuk undang-undang. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 28 Agustus 2026 dengan tema Dialog Martabat dengan Wakil Rakyat. Bersama saya Andromeda Arizal, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Andro. Sehat, Bang? Sehat, Andro. Bang, kalau kita melihat dari dialog aspirasi kemarin boleh saja selesai. Tapi janji DPR ke depan dimulai pada hari kemarin hingga 15 Desember 2026 ini sudah ditetapkan sebagai batas waktu. Menurut Bang Usman sendiri, yang paling penting yang harus dilakukan oleh DPR sejauh ini seperti apa, Bang? Agar dialog kemarin tidak hanya menghasilkan kesan yang baik di hadapan masyarakat, tapi juga menghasilkan undang-undang yang memang sudah ditunggu hingga 17 tahun ini. Ya, memang pertama harus memastikan bahwa 15 Desember paling lambat itu betul-betul RUU perampasan aset itu disahkan ya. Kemudian yang kedua memastikan prosesnya, ya prosesnya public hearing, kemudian mengkaji lagi isi substansinya, ya di mana ada lubang-lubang yang barangkali bisa kita tutup ya supaya undang-undang perampasan aset ini sempurna, juga supaya undang-undang ini itu juga tidak dijadikan oleh katakanlah ya yang berkembang ini kan oleh penguasa nantinya untuk katakanlah mengkriminalisasi orang-orang begitu kan. Ini juga harus dipastikan. Nah, jadi publik juga harus memastikan itu. Ya NGO ataupun masyarakat sipil itu harus memastikan selain tanggal 15 Desember itu juga adalah isinya. Ya substansinya itu justru yang lebih penting. Yang lebih krusial salah satu yang menyebabkan pembahasannya lama 17 tahun ini ya undang-undang itu juga karena sebetulnya persoalan substansi tidak terlepas salah satunya dari persoalan substansi supaya undang-undang ini ya katakanlah baiklah ya bisa mencegah dan bisa memberantas korupsi. Karena persoalan bangsa kita yang terbesar sebetulnya itu. Baik. Oke, baik Bang Usman, ini yang akan kita bahas juga di editorial Media Indonesia hari ini dengan tema Dialog Bermartabat dengan Wakil Rakyat. Dialog Bermartabat dengan Wakil Rakyat. Kita menyampaikan apa yang menjadi keresahan. Dari Tripati ke sini dengan dua tuntutan ya Pak. 1. Perampasan aset koruptor. 2. Hukum mati koruptor. Demonstrasi menuntut pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus lalu tidak bisa dipandang sebagai unjuk rasa belaka. Aksi tersebut merupakan bagian dari kontrol publik terhadap lembaga legislatif yang memegang mandat untuk membentuk undang-undang. Yang patut diapresiasi, demonstrasi kali ini berlangsung tanpa kegaduhan. Tidak ada kerusuhan yang ditakutkan publik. Ruang dialog dibuka dan aspirasi masyarakat didengar. Perwakilan massa dapat menyampaikan tuntutan mereka kepada pimpinan DPR. Ini menjadi dialektika positif antara masyarakat dan lembaga perwakilan. Demonstrasi kali ini membuktikan kekhawatiran akan pecah kericuhan dapat diredam ketika komunikasi dibangun secara terbuka. DPR tidak alergi terhadap kritik. Di sisi lain, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi secara tertib. Dalam demokrasi, perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui dialog, bukan konfrontasi. Publik kini tinggal menunggu jalannya legislasi yang konkret sesuai kesepakatan. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bukanlah barang baru. Pembahasannya telah berlangsung sejak 2009 ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyerahkan rancangan awal kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Draft pertama selesai disusun pada 2012, tetapi tidak berlanjut hingga pemerintahan SBY berakhir. Pada era Presiden Joko Widodo, rancangan undang-undang tersebut kembali masuk prolegnas jangka menengah pada 2015. Pemerintah kemudian mengusulkan agar rancangan undang-undang perampasan aset masuk prolegnas 2020, tetapi usulan itu tidak berlanjut. Pada Mei 2023, Presiden Jokowi bahkan telah mengirim surat Presiden kepada DPR agar rancangan undang-undang tersebut segera dibahas. Namun hingga pemerintahan Jokowi berakhir pada Oktober 2024, pembahasannya belum juga tuntas. Dengan demikian, sudah sekitar 17 tahun sejak gagasan legislasi ini mulai diajukan pada 2009. Tetapi Indonesia belum memiliki undang-undang khusus mengenai perampasan aset terkait dengan tindak pidana korupsi. Rancangan undang-undang ini baru kembali masuk prolegnas prioritas pada September 2025. Kini DPR memberikan janji baru. Dalam rapat paripurna pada Kamis 27 Agustus, DPR menargetkan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset selesai paling lambat 15 Desember 2026. DPR punya waktu sekitar 4-5 bulan untuk menuntaskan seluruh proses tersebut. Janji itu harus dihormati sekaligus dikawal. Publik tentu tidak ingin kembali mendengar proses pembahasan rancangan undang-undang yang sudah bertahun-tahun dilakukan ini kembali tertunda. Kehati-hatian dalam menyusun aturan memang diperlukan, namun kehati-hatian bukan berarti berlama-lama tanpa tenggat. Karena itu, setelah dialog dan janji pada Kamis 27 Agustus ini, pekerjaan sesungguhnya harus dimulai. DPR perlu menjaga jadwal pembahasan secara terbuka dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai target. Masyarakat pun memiliki tanggung jawab yang sama, yakni mengawal, mengingatkan, dan mengawasi. Kesepakatan pengesahan rancangan undang-undang itu paling lambat 15 Desember 2026 mesti bisa direalisasikan. Hal itu akan menjadi salah satu ukuran keseriusan dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara. Demonstrasi hari ini boleh berakhir, tetapi pekerjaan memastikan tindak pidana korupsi dibuat jera lewat undang-undang perampasan aset tidak boleh berhenti. Kini, saatnya DPR membuktikan bahwa suara masyarakat yang telah didengar benar-benar diterjemahkan menjadi undang-undang. DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU perampasan aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Di bagian berikut Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda dan untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan untuk saat ini kita akan dengarkan terlebih dahulu ada penelpon dari pemirsa Metro TV, ada Pak Ondo Sitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo, silahkan dengan pendapat Anda. Oke, selamat pagi Bung Andromeda dan Pak Usman. Baik, silakan Pak Ondo. RUU perampasan aset ini sudah bergulir di zaman SBY. Di zamannya Jokowi itu masuk prolegnas, tapi keluar masuk. Sekarang dijanjiin. Janji doang untuk apa ya? Takutnya nanti betul-betul disahkan demi untuk menjaga agar tidak mundur itu ketua DPR. Tetapi setelah disahkan, bisa jadi itu akan diadakan judicial review from MK. Karena apa? Asal jadi saja. Hati-hati, mereka itu bisa saja mengesahkan, tapi di situ kita harus tetap mengawasi. Sudah sesuai nggak dengan keinginan rakyat yang bisa membuat efek jerak? Jangan banyak di situ ada lubang sana, lubang sini, sehingga perampasannya tidak dapat dilaksanakan dengan benar. Yang penting harus dikawal itu pasal-pasalnya dan ayat-ayatnya. Bagaimana pula itu dengan undang-undang pembuktian terbalik? Jangan senang dulu kita, karena perampasan itu bisa juga Baik, oke kita sudah pasal-pasal dan ayat-ayatnya. Makasih. Baik.
Baik, terima kasih Pak Ondo Silutonga. Pak Usman, tadi kalau kita sampaikan dan juga dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ondo, salah satunya adalah terkait dengan pengawasan begitu ya, sesuai dengan keinginan rakyat. Kita juga paham juga bahwa mengetahui juga Bang Usman sendiri kan ini sudah lama juga di dunia komunikasi publik begitu. Sebenarnya dalam konteks ini apa yang seharusnya dilakukan oleh DPR agar komunikasi DPR dengan rakyat selama tenggat waktu ini bisa terus berjalan dan pengawasannya juga berjalan begitu? Iya, tentu harus terbuka ya, transparan. Itu komunikasi publik strateginya itu harus seperti itu. Terbuka, transparan, dan beretika tentu saja begitu ya. Nah, mungkin DPR bisa membuat jadwal komunikasi kepada masyarakat ya secara rutin, ya apakah sepekan sekali, sebulan sekali ya. Kalau sebulan sekali mungkin kelamaan, tinggal berapa bulan ya. Silakan saja ditentukan. Istilahnya begini ya, DPR melaporkan kepada rakyat yang memilihnya sudah sampai di sini loh kemajuan ataupun progres pembahasan RUU perampasan aset yang akan disahkan pada 15 Desember paling lambat misalnya. Artinya 15 Desember itu paling lambat kan begitu ya. Kalau bisa lebih cepat ya barangkali lebih baik juga begitu kan. Jadi itu yang perlu dilakukan. Apa yang tadi disampaikan Pak Ondo itu betul sekali ya. Jadi setelah Undang-Undang Perampasan Aset ini nomor 1 masih ada undang-undang lainnya yang perlu kita dorong, tadi pembuktian terbalik. Yang kedua juga ini kan belum bisa langsung diterapkan undang-undang, harus ada peraturan pemerintahnya dulu, harus ada PP, itu perlu waktu lagi. Lalu kemudian juga yang paling penting dalam penegakan hukum itu kan ada 2 komponen kurang-kurang. Yang pertama adalah undang-undangnya, dasar hukumnya, yang kedua adalah penegak hukumnya. Kita juga tidak mau nanti Undang-Undang Perampasan Aset ini penerapannya itu ya seperti macan kertas begitu kan, tidak terjadi yang namanya perampasan aset itu dengan segala macam taktik dan segala macam begitu ya. Itu yang paling penting adalah juga nanti adalah penegakan hukumnya, dan penegakan hukum ada di penegak hukum. Implementasi yang tidak kalah penting ya, bukan hanya betul juga, itu saja. juga harus kita kawal. Jadi pengawalan ini bukan cuma sampai 15 Desember, tapi terus lagi begitu. Misalkan dikawal PP-nya, ada loh undang-undang yang sampai sekarang PP-nya juga belum jelas begitu kan, sehingga tidak bisa diterapkan. Tapi Bang Usman, yang menjadi pertanyaan selanjutnya memang apa yang menjadi indikator utama begitu sehingga tadi juga seperti Pak Ondo sampaikan bahwa 17 tahun proses dari RUU untuk menjadi undang-undang ini juga begitu lama begitu. Iya, jadi setiap pembuatan undang-undang itu memang adalah proses negosiasi di situ terjadi, tawar-menawar di situ, ada kepentingan-kepentingan di situ ya, bukan hanya kepentingan terkait undang-undang, misalnya kalau perampasan aset kepentingan pemberantasan korupsi, tapi ada kepentingan-kepentingan lain juga. Nah, karena itu prosesnya bisa lama. Ya 17 tahun kita terkait dengan kita Metro TV juga ada undang-undang penyiaran yang sejak 2012 sampai sekarang belum juga ada pembahasan kemarin tapi ditunda lagi. Jadi banyak sebetulnya proses negosiasi. Justru juga kita kadang-kadang harus mencurigai kalau undang-undang yang diketoknya secara cepat begitu loh. Iya kan, secara cepat tahu-tahu ada begitu. Itu juga kita harus kritis terhadap itu ya. Jadi bukan cuma undang-undang yang lama pembahasannya, tapi juga undang-undang yang terlalu cepat pembahasannya itu juga harus kita kritik begitu. Baik, selanjutnya Bang Usman, untuk memastikan dialog ini tidak hanya sekedar seremoni saja, apa yang perlu dilakukan ini akan kita bahas juga selanjutnya Bang Usman. Dan untuk saat ini pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita berada di akhir diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi Bang Usman, seperti tadi saya telah tanyakan begitu ya. Pertanyaannya memang sejauh ini kita sudah berkali-kali mendengar janji-janji dari DPR yang memang saat ini janjinya adalah sampai 15 Desember begitu. Apa yang membedakan antara janji yang sekarang dengan janji yang terbaru ini? Apakah ini memang benar-benar akan yakin bahwa 15 Desember ini RUU Perampasan Aset ini akan menjadi undang-undang? Iya, saya kira agak berbeda ya dengan yang dulu-dulu katakanlah janji-janji. Karena sekarang ini sudah eranya era terbuka. Ya, jadi seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia ini mencatat itu tadi, komitmen DPR tadi itu. Keseriusan DPR. Keseriusan DPR itu dicatat, betul tidak dilaksanakan.
apakah ini sekadar formalitas, ataukah ini seremonial, ataukah ini hanya untuk katakanlah biar demonya bubar misalnya gitu. Saya kira tidak agak berbeda itu sekarang itu. Ya DPR mau tidak mau itu harus melaksanakan komitmennya. Ya jangan sampai nanti besok-besok ya ada alasan ini ya segala macam, kecuali post major lah ya misalnya begitu ya. Ada sesuatu yang di luar kekuasaan kita, itu namanya post major kan misalnya. Nah tapi ya komitmennya dipantau loh terus oleh masyarakat, dan ini kan tidak terlalu lama lagi sebetulnya ya. Tidak terlalu lama lagi, sini sudah bulan September, katakanlah sebentar lagi. September, Oktober, November, 4 bulan. Itu 4 bulan itu tidak terlalu lama dalam konteks kita melaksanakan janji kita begitu. Baik. Jadi karena itu saya sih berpikir ya bahwa DPR ini akan menepati komitmennya begitu, karena tentu ini ditonton semua oleh rakyat. Oke, sangat yakin juga bahwa ini bukan hanya sekedar seremoni saja, mungkin juga akan menjadi tindakan nyata. Iya, seremoni itu bisa kita lihat nanti setelahnya sebetulnya. Ya, apakah betul-betul dilaksanakan atau tidak? Ya, substansinya itu ada di situ nanti. Ya, kalau penegakan hukumnya yang saya sampaikan sebelumnya itu ya formalitas belaka, ya maka pengesahan undang-undang ini bersifat seremonial saja, formalisme belaka begitu. Tapi kalau nanti penegakan hukumnya betul-betul nih aset-aset koruptor itu dirampas, disita untuk negara, nah itu baru penegakan hukum yang bukan seremonial tapi memang betul-betul substansial. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah nanti bagaimana terkait dengan kontrol publik sendiri begitu untuk menagih begitu kepada anggota dewan bahwa ini sudah masa tenggatnya begitu. Ya bisa banyak hal ya, bisa demo lagi, demo dibolehkan loh oleh undang-undang begitu kan, kemudian lewat media sosial misalnya begitu, ya lewat audiensi barangkali. Dialog seperti yang kemarin. Dialog seperti yang kemarin ya, kemarin kan demo iya, dialog juga iya begitu kan. DPR sangat terbuka kemarin mengundang mereka untuk masuk begitu. Itu bisa juga terjadi nanti di bulan-bulan berikutnya sampai betul-betul disahkan 15 Desember. Oke, saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya media juga bisa mengontrol, kemudian masyarakat sipil juga bisa mengontrol. Tapi sekali lagi ya kita bukan cuma memastikan bahwa tanggal 15 Desember, tapi juga pastikan juga isinya ya itu ideal, itu baik begitu loh. Oke, terakhir Bang Usman, apa yang menjadi harapan terutama juga masyarakat dan juga rakyat terhadap RUU Perampasan Aset ini? Iya, jadi begini kan, tadi saya sampaikan bahwa problem terbesar salah satunya bangsa ini adalah KKN. Ya, itu amanat reformasi yang barangkali belum kita laksanakan secara baik. Ya, KKN ini menjadi sumber mundurnya demokrasi kita. Ya, demokrasi kita. KKN ini sumber kemiskinan rakyat begitu loh. Nah, karena itu ya ini undang-undang perampasan aset ini menjadi semacam apa namanya? Ya yang menentukan ya. Ya game changer kalau orang bilang misalnya seperti itu, agar pemberantasan korupsi itu betul-betul bisa kita laksanakan, agar Indonesia bebas dari korupsi, demokrasi maju, ekonomi juga maju. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Presiden 8% itu bisa tercapai. Oke, itu yang menjadi kita harapkan. Betul sekali. Iya. Baik, terima kasih Bang Usman. Sama-sama Andro. Dari Indonesia. Pemirsa, demonstrasi hari ini boleh berakhir, tapi pekerjaan memastikan tindak pidana korupsi dibuat jerah lewat Undang-Undang Perampasan Aset tidak boleh berhenti. Kini saatnya DPR membuktikan bahwa suara masyarakat yang telah didengar benar-benar diterjemahkan menjadi undang-undang. Saya Romeda Adizah Muakhiri yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.